Abdul Karim Al-Jili menulis di dalam kitabnya Insan Kamil. Aristoteles murid Plato, mengabdi dan belajar banyak ilmu pengetahuan pada Nabi Khidir. Ia adalah salah satu santrinya. Aristoteles dan Nabi Khidir. Nabi Musa diminta Tuhan menemui seseorang. Nabi Khidir. Di sebuah pantai, Majma' al-Bahrain, dua lautan dengan rasa air yang berbeda tawar dan asin. Keduanya bertemu tetapi tidak bercampur. Di antara keduanya ada ruang atau barzak. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman, ayat 19-20. Di situ ada air yang disebut Ma'al Hayah, air kehidupan. Plato mengatakan, siapa saja yang minum air dari air kehidupan ini, tak akan mati selamanya. Menurut Abdul Karim Al-Jili, Plato telah sampai ke tempat ini, dan minum air tersebut. Dia hidup sampai hari ini. Aristoteles, atas saran Plato gurunya itu, berangkat menuju Majma' al-Bahrain. Iskandar Agung, muridnya ikut serta dengan diiringi para pengawal. Dalam perjalanan menuju pantai itu, mereka bertemu seorang pemuda, yang di kemudian hari dikenal sebagai Khidir. Ia bergabung bersama mereka. Dalam perjalanan, Aristoteles dan Khidir memisahkan diri. Iskandar dan para pengawalnya terus berjalan sampai melewati Maraj al-Bahrain. Mereka tidak mengetahui tempat itu, padahal itu yang dituju. Mereka terus berjalan tanpa arah, dan kebingungan, lalu berhenti. Sementara Khidir berhenti dan Aristoteles pun mengikutinya. Berhenti di tempat itu, di pertemuan dua lautan. Aristoteles melihat Khidir minum Ma'al Hayat, air kehidupan, ia pun ikut minum. Ia juga menyaksikan Khidir berjalan di atas air laut, mandi dan berenang serta keanehan-keanehan lainnya. Aristoteles menyimpan dan merahasiakan keanehan-keanehan itu. Ia tak pernah menceritakannya kepada muridnya, Alexander the Great, Raja Makedonia itu, kecuali sesudah Iskandar kembali. Aristoteles berhari-hari bersama Khidir. Ia belajar banyak sekali ilmu pengetahuan dari sang nabi. Seperti gurunya, Aristoteles juga masih hidup hingga hari ini, berkat minum air kehidupan itu. Mas'ab bin Thabit bin Abdullah bin Zubair, adalah seorang yang rajin beribadah. Dia selalu berpuasa dan mengerjakan sholat tidak kurang dari 1000 rakaat sehari semalam. Dia pernah berkata, ketika aku berada di dalam masjid, sedangkan semua orang sudah pulang ke rumah masing-masing, tiba-tiba datang seorang lelaki yang tidak aku kenal. Lelaki itu menyandarkan badannya di dinding masjid sambil berkata, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa aku berpuasa sejak kemarin. Sampai sekarang pun aku masih berpuasa. Aku tidak mendapatkan makanan dan minuman, dan aku menginginkan al-tarid, sebuah makanan. Berikanlah kepadaku ya Allah, makanan dari sisi Engkau." Tiba-tiba, aku melihat seorang pelayan datang membawa hidangan. Pelayan itu nampaknya tidak seperti orang biasa. Orangnya tampan, bersih dan pakaiannya rapi. Dia berjalan ke arah lelaki yang berdoa tadi, sambil meletakkan hidangan itu di hadapannya. Lelaki itu pun membetulkan duduknya menghadap hidangan itu. Sebelum mencicipi makanan itu, dia memandang ke arahku dan mengajakku supaya ikut makan bersamanya. Hatiku berkata, syukurlah dia mengajakku makan bersama. Ketika itu aku yakin, makanan itu didatangkan dari surga, sehingga aku pun benar-benar ingin mencicipinya. Baru sedikit aku mencicipi. Aku sudah menduga bahwa makanan itu bukan makanan yang biasa ada di dunia ini. Sebenarnya aku merasa segan dan malu kepada lelaki yang tidak aku kenal itu. Belum lagi rasa kenyang perutku. Aku sudah mengucapkan terima kasih dan pergi ke tempatku semula tadi. Tetapi aku masih terus memperhatikan lelaki itu. Setelah dia selesai makan, datang lagi pelayan tadi mengambil hidangan itu. Dia pergi lagi ke arah tempat datang tadi. Lelaki yang baru selesai makan itu pun sudah berdiri dan akan pergi. Aku kejar dia karena ingin tahu siapa dia sebenarnya.
Tetapi malangnya, dia tiba-tiba saja menghilang, dan aku tidak tahu kemana perginya. Besar kemungkinan lelaki itu adalah Nabi Khidir. Dikisahkan bahwa, Nabi Khidir suatu saat ditanya, "Apa yang paling mengherankan yang pernah engkau lihat selama umurmu?" Beliau kemudian menjawab, "Yang paling mengherankan yang pernah aku lihat, bahwasanya suatu saat, aku pernah melewati sebuah gurun yang kering nan gersang. Kemudian aku meninggalkannya selama 500 tahun. Kemudian aku melewatinya kembali. Ternyata aku melihatnya menjadi kota yang megah dan menakjubkan, yang dipenuhi pohon-pohonan dan sungai-sungai. Kemudian aku bertanya kepada salah satu penduduknya, 'Sudah berapa tahun kota ini menjadi seramai ini?' Ia menjawab, 'Maha suci Allah. Kami, ayah-ayah kami, dan kakek-kakek kami tidak mengetahuinya kecuali sudah seperti ini. Lalu aku meninggalkannya selama 500 tahun lagi. Kemudian aku melewatinya lagi. Ternyata kota itu menjadi lautan yang luas. Dan aku melihat seorang nelayan di situ, lalu aku bertanya kepadanya, 'Wahai saudara, di mana kota megah yang dulu ada di sini?' Kemudian dia menjawab, 'Maha suci Allah. Apakah di sini ada kota megah? Kami, ayah-ayah kami, dan kakek-kakek kami belum pernah mendengarnya. Lalu aku meninggalkannya selama 500 tahun lagi. Kemudian aku melewatinya lagi. Ternyata ia menjadi kota megah yang ramai sebagaimana semula. Maha suci zat yang tidak akan sirna dan tidak akan berubah. Allah Maha Kuasa untuk mengubah keadaan. Yang senantiasa berada dalam kondisi tertentu, tidaklah mesti ia tetap seperti itu. Boleh jadi ia berubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Kisah ini juga bagian dari narasi kenyataan, yang dipercayai oleh mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa memang ada nabi yang berusia panjang, yaitu Nabi Khidir alaihi salam. Dengan usia panjangnya itu, beliau mampu menyaksikan perubahan keadaan. Dalam suatu riwayat dinyatakan bahwa, usia Nabi Khidir itu ditangguhkan, hingga beliau menjumpai zaman munculnya pembohong besar, yaitu Dajjal, dan beliau mendustakan Dajjal itu. Cerita ini dikutip dari kitab An-Nawadir karya Al-Kalyubi, halaman 119. Suatu hari, Nabi Muhammad sedang duduk di dalam Masjid Madinah. Ketika itu tampak dua orang yang berpenampilan bersih dan rupa yang tampan datang menghampiri. Mereka memberi salam. "Dari mana kalian berasal?" tanya Nabi. "Kami berasal dari masa yang sudah lama berlalu," jawab mereka berdua. "Sudah lama kami menyembah Allah. Dan kami telah mendengar untaian kata-kata yang lebih indah dari segala kata yang pernah ada. Dari seluruh kitab Allah yang ada. Untaian kata-kata ini disebutkan sebagai yang terindah. Dan untaian kata-kata ini hanya akan muncul di akhir zaman. Di dalam kitab yang paling akhir muncul yakni Al-Quran Karim. Jadi kami kemudian beribadah selama 1000 tahun. Hingga Allah bertanya kepada kami berdua, karunia apa yang bisa diberikannya kepada kami. Kami memohon agar bisa mendengar untaian kata-kata indah itu, yakni surah Al-Fatihah. Allah tidak menjawab mereka. Lalu mereka berdua kembali berdoa selama 1000 tahun. Barulah Allah menjawab mereka. Dia berkata, surah ini hanya kuperuntukkan bagi kekasihku tercinta, Muhammad dan umatnya. Kedua lelaki itu berdoa selama 1000 tahun lagi. Hingga Allah kembali bertanya kepada mereka, karunia apa yang bisa dia berikan kepada mereka? Mereka menjawab, karena kami tak bisa dikaruniai Al-Fatihah. Mohon agar izinkan kami berdua hidup berusia panjang, agar bisa menjadi bagian dari umat Muhammad. Menyalami beliau, dan mendengar pembacaan surah Al-Fatihah, walau hanya sekali saja. Sehingga kami kemudian wafat dalam keadaan ridha. Kedua lelaki ini adalah Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Mereka kemudian bersyahadah kepada Nabi, yang dengannya mereka merasa puas. Mereka tidak lagi menjadi Nabi, tapi hanyalah bagian dari umat Muhammad. Mereka memohon agar Rasulullah berkenan membacakan Al-Fatihah untuk mereka. Rasulullah kemudian membacakan surah Al-Fatihah untuk mereka berdua. Dan kemudian mereka berdua membacanya bersama beliau. Lalu mereka semua bersama-sama mengucapkan amin. Yang artinya, duhai Allah, mohon terimalah doa kami. Mereka kemudian bertanya, duhai Rasulullah, apakah balasannya membaca Al-Fatihah? Jika saja Allah mengaruniaiku kehidupan hingga akhir masa,
maka tidaklah cukup untuk mengatakan kepadamu semua manfaatnya. Semua kebaikan yang akan kita terima karena membaca surah Al-Fatihah. Jawab Nabi, jadi, aku akan mengatakan kepadamu manfaat dari mengucapkan amin. Alif tertulis pada arsy Allah. Mim ada pada kaki dari kursinya. Ya ada pada lauhul mahfuz. Nun ada pada pena, kalam. Mohon ceritakan lebih banyak lagi, kata kedua lelaki itu. Alif tertulis di kening Israfil. Mim tertulis di kening Mikail. Ya tertulis di kening Jibril. Nun tertulis di kening Israel. Siapa saja yang mengucapkan amin akan mendapat manfaat dari keempat malaikat ini. Mohon ceritakan lebih banyak lagi, kata mereka berdua. Alif tertulis di dalam Taurat. Mim tertulis di dalam Zabur. Ya tertulis di dalam Injil. Nun tertulis di dalam Quran. Siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam mengucapkan amin setelah pembacaan Al-Fatihah, maka seolah-olah dia telah membaca keempat kitab suci itu. Kalian mau yang lebih lagi? Tanya Nabi Muhammad. Ya, jawab mereka. Alif tertulis di kening Sayyidina Abu Bakar. Mim tertulis di kening Sayyidina Umar. Ya tertulis di kening Sayyidina Utsman. Nun tertulis di kening Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa saja yang mengucapkan amin akan mendapat manfaat dari keempat sahabat ini. Kedua lelaki itu baru saja akan berdoa memohon agar Allah mencabut nyawa mereka sebagaimana yang mereka kehendaki. Apabila keinginan mereka sudah mereka peroleh, namun Rasulullah menghentikan maksud mereka. Rasulullah berkata, Allah telah mengaruniai kalian usia yang panjang dan kekuatan khusus. Umatku lemah dan mereka membutuhkan kalian. Kemudian Allah mengaruniai mereka usia yang panjang untuk berkhidmat kepada umat Sayyidina Muhammad. Nabi Ilyas di daratan, Nabi Khidir di lautan. Pada suatu saat malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad. Kemudian menuturkan cerita tentang seorang laki-laki. Nama orang itu adalah Syamun al-Ghazi. Dia telah memerangi orang-orang kafir selama 1000 bulan. Sedangkan senjata yang digunakannya hanyalah jenggot unta. Dikisahkan setiap kali dia memukul orang kafir dengan jenggot untanya tersebut, maka sudah dapat dipastikan orang yang bersangkutan akan langsung tewas. Entah sudah berapa banyak orang yang mati di tangan Syamun, yang memiliki senjata yang sangat aneh itu. Menghadapi kekuatan Syamun yang teramat sulit ditandingi, maka orang-orang kafir yang jumlahnya tak terhitung itu merasa kewalahan. Dan karena sudah kehabisan cara, akhirnya mereka berusaha membujuk istri Syamun yang juga termasuk orang kafir, agar mau diajak bersekongkol untuk bersama-sama membunuhnya. Kami akan memberimu uang dan harta yang sangat banyak agar engkau bersedia membunuh suamimu, kata salah seorang di antara kafir itu kepada istri Syamun. Saya tidak mampu membunuhnya, jawab istri Syamun. Kami akan memberimu tali yang sangat kuat. Dengan tali itu, ikatlah kedua tangan dan kakinya sewaktu tidur. Setelah itu kamilah nanti yang akan membunuhnya, kata orang kafir itu lagi. Wanita kafir ini pun menyanggupinya dan berhasil melakukan apa yang diperintahkan oleh orang-orang yang memusuhi suaminya. Al-Kisah. Ketika bangun tidur, tentu Syamun merasa sangat terkejut mendapati kedua tangan serta kakinya sudah dalam keadaan terikat dengan tali yang sangat kuat. Siapa gerangan orang-orang yang telah mengikat saya? Tanya Syamun sambil menatap istrinya. Akulah yang telah mengikatmu, sekedar untuk mencoba kekuatanmu saja, jawab istrinya. Rupanya sang istri sengaja menjawab demikian dengan pertimbangan bila ternyata suaminya nanti mampu melepaskan diri dari ikatan itu, maka hal itu tak akan membahayakan dirinya. Kenyataannya Syamun memang berhasil melepaskan diri. Tak berhasil dengan cara itu, orang-orang kafir itu kemudian datang lagi sambil membawa rantai yang sangat kokoh. Istri Syamun lagi-lagi menyatakan kesediaannya untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh mereka. Dan berhasil. Ya, suaminya diikat dengan menggunakan rantai tersebut. Siapakah orang yang telah mengikat saya dengan rantai ini? Tanya Syamun kepada istrinya saat terbangun dari tidurnya. Saya yang melakukan itu, sekedar untuk menguji kekuatanmu, jawab istrinya. Maka Syamun pun lalu menarik tangannya. Dan seketika rantai yang membelenggu tangan serta kakinya langsung terputus. Hai istriku, saya adalah seorang wali Allah.
Tak ada seorang pun yang akan sanggup merontokkan kekuatanku, kecuali rambutku ini. Jelas Syamun. Perlu diketahui, laki-laki yang dianugerahi karama luar biasa oleh Allah ini, memang memiliki rambut yang sangat panjang. Disitulah rupanya letak kekuatannya. Kisah inilah yang menginspirasikan kisah Samson. Istri Syamun pun menyimak baik-baik apa yang dikatakan oleh suaminya itu. Malam harinya dengan nekat dia kemudian memotong rambut Syamun selagi Syamun sedang tidur. Dan mengikatnya. Alat atau tali yang digunakan untuk mengikat tak lain adalah rambutnya itu pula. Ketika Syamun terbangun dari tidurnya, lagi-lagi dia merasa terkejut karena tubuhnya telah dalam keadaan terikat. "Siapakah yang telah mengikat tubuhku ini?" tanyanya kemudian. Dan istrinya pun memberi jawaban sama seperti yang sudah-sudah. Syamun menarik tali yang mengikat tubuhnya. Tetapi kali ini, meskipun sudah berusaha dengan sekuat tenaga, dia tetap tak bisa melepaskan tali pengikat yang terbuat dari rambut kepalanya sendiri itu. Menyaksikan usahanya telah berhasil, istri Syamun buru-buru menemui orang kafir dan menceritakan apa yang terjadi. Maka segeralah mereka menemui Syamun lalu membawanya ke tempat penjagalan manusia. Laki-laki ini diikat di sebuah tiang yang ada di situ. Dan orang-orang kafir itu kemudian memotong-motong anggota tubuhnya. Dengan sadisnya mereka mencungkil matanya, memotong kedua tangan dan kakinya, telinganya, lidahnya, bibirnya, dan lain-lain. Namun Allah tak membiarkan seorang walinya menderita seperti itu terlalu panjang. Dia lalu berfirman kepada Syamun, "Apakah yang engkau kehendaki Syamun?" Syamun pun menjawab, "Saya menghendaki agar engkau memberi kekuatan kepada saya, sehingga nantinya mampu meruntuhkan tiang bangunan dan reruntuhannya menimpa mereka." Allah pun memberikan kekuatan luar biasa kepadanya. Lalu Syamun menggerakkan tubuhnya, menyebabkan tiang bangunan menjadi patah berantakan. Disusul ambruknya seluruh badan bangunan tersebut menimpa orang-orang kafir. Mereka, termasuk istri Syamun, semuanya langsung tewas. Adapun Syamun sendiri diselamatkan oleh Allah. Bahkan dia juga mengembalikan semua anggota tubuhnya. Setelah itu Syamun beribadah kepada Allah siang malam selama 1000 bulan. Salah seorang di antara para sahabat lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengetahui maksudnya pahala ibadah Syamun?" Rasulullah mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui berapa banyak pahala yang dianugerahkan Allah kepada Syamun tersebut. Oleh karena itu maka Allah kemudian menurunkan surat Al-Qadar melalui malaikat Jibril. Pada surat ini Allah menjelaskan bahwa ibadah yang dilakukan seseorang pada malam Qadar, salah satu malam di bulan Ramadan, itu adalah lebih baik dari ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Kisah ini disarikan dari kitab Durratun Nasihin. Suatu ketika, Ali bin Abi Thalib baru saja pulang dan berkata kepada istrinya Fatimah Az-Zahra, "Wahai Fatimah, apakah kamu mempunyai makanan untuk suamimu ini?" Fatimah berkata, "Demi Allah, aku tidak mempunyai sesuatu makanan apapun. Tetapi ini ada 6 dirham uang perak. Hasil kerjaku dan Salman Al-Farisi, memintal bulu-bulu domba milik orang Yahudi. Rencananya akan kubelikan makanan untuk Hasan dan Husain." Begitulah memang keadaan Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah itu dan keluarganya. Sebenarnya kalau saja mereka mau, mudah saja bagi mereka untuk mengumpulkan harta, dan hidup bergelimang kemewahan dunia. Tetapi seperti halnya Rasulullah, mereka memilih untuk zuhud dalam kehidupan dunia ini. Tidak jarang, Fatimah dan Ali bekerja menimba air, untuk menyiram kebun kurma milik orang-orang Yahudi, memintal bulu-bulu domba, memilah-milah kurma dan lain-lainnya. Inilah gambaran kehidupan seorang wanita, yang Nabi pernah bersabda, "Penghulu kaum wanita di surga adalah Fatimah Az-Zahra." Mendengar jawaban istrinya itu, Ali berkata, "Biar aku saja yang membeli makanan itu." Maka Fatimah menyerahkan uang 6 dirham itu kepada suaminya, yang segera saja pergi meninggalkan rumah. Tetapi dalam perjalanan untuk membeli makanan itu, Ali bertemu seorang lelaki yang berkata, "Siapakah orang yang mau meminjami Tuhan yang Maha Pengasih, Zat yang selalu menepati janji?" Tanpa berpikir panjang, Ali menyerahkan uang 6 dirham hasil kerja istrinya itu kepada lelaki itu. Ia bukannya tidak ingat
kalau keluarganya sedang kelaparan, terutama kedua anaknya yang masih kecil. Tetapi demikianlah memang didikan dan contoh yang diberikan Rasulullah. Bagi umumnya orang mungkin tidak mengapa jika mengurangi kadar atau kualitas dari yang dicontohkan Nabi. Sebatas kemampuan masing-masing, tetapi tidak bagi Ali. Sejak balita ia diasuh Nabi. Bahkan kemudian dinikahkan dengan putri kesayangan beliau. Kalau ia bergeser terlalu jauh dari didikan Nabi, tentulah telah menjadi kesalahan besar baginya. Setelah itu, Ali segera kembali ke rumah. Dan Fatimah menyambutnya dengan menangis, ketika melihatnya tidak membawa apa-apa. Ali berkata, "Wahai Fatimah, mengapa engkau menangis?" Fatimah berkata, "Wahai suamiku, engkau pulang tanpa membawa sesuatu?" Ali berkata, "Wahai Fatimah, aku meminjamkan uang itu kepada Allah." Tanpa penjelasan lebih banyak, maklumlah Fatimah tentang apa yang terjadi, maka ia berkata, "Sungguh, aku mendukung sikapmu itu." Tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya, Ali segera keluar rumah dengan maksud menemui Nabi. Tetapi di tengah perjalanan, ia bertemu seorang Badui yang sedang menuntun seekor unta. Si Badui yang tidak dikenalnya itu berkata, "Wahai Abul Hasan, belilah unta ini." Ali berkata, "Aku tidak mempunyai uang." Si Badui itu berkata lagi, "Belilah dengan tempo pembayaran di belakang." Ali berkata, "Berapa?" "100 dirham." Kata si Badui itu. "Baiklah," kata Ali, "kubeli seharga 100 dirham dengan tempo." Si Badui menyerahkan unta tersebut kepadanya dan berlalu pergi. Ali tidak tahu apa yang harus dilakukannya dengan unta itu, tetapi ia menuntunnya begitu saja. Belum jauh berjalan, tiba-tiba muncul seorang Badui lain menghampirinya. Dan berkata, "Wahai Abul Hasan, apakah engkau ingin menjual unta ini?" Tanpa berpikir panjang, Ali berkata, "Iya." Akhirnya terjadilah jual beli antara Ali dan orang Badui tersebut. Ali menjual unta yang telah dibelinya itu, dengan harga yang tinggi. Kemudian si Badui yang juga tidak dikenalinya itu membayar kontan, dan membawa pergi unta tersebut. Ali sangat gembira, segera ia membeli beberapa bahan makanan untuk keluarganya kemudian pulang. Kali ini Fatimah menyambutnya dengan tersenyum. Dan berkata, "Wahai Abul Hasan, apa yang terjadi kali ini?" Dengan gembira Ali berkata, "Wahai putri Rasulullah, kubeli unta seharga 100 dirham dengan tempo. Dan kujual lagi dengan kontan dengan harga yang tinggi." Fatimah berkata, "Aku mendukung sikapmu itu." Beberapa lama kemudian, Ali pergi menemui Nabi sesuai dengan niat sebelumnya. Begitu ia masuk masjid, Nabi tersenyum kepadanya dan bersabda, "Wahai Abul Hasan, engkau yang bercerita, atau aku saja yang bercerita?" Tanpa tahu maksudnya, Ali berkata, "Wahai Rasulullah, engkau saja yang bercerita." Nabi bersabda, "Berbahagialah engkau Abul Hasan. Engkau telah meminjamkan 6 dirham kepada Allah, maka Allah memberimu 300 dirham. Setiap dirhamnya dibalas dengan 50 kali lipatnya. Orang Badui yang pertama menjumpaimu adalah malaikat Jibril. Sedang yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat-malaikat yang membantu manusia. Tentunya atas seizin dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak hanya terjadi pada Rasulullah dan para sahabat beliau seperti kisah di atas, atau juga pada perang Badar, Hunain dan beberapa peristiwa lainnya. Bisa saja itu terjadi di antara kehidupan kita sehari-hari. Bisa dalam bentuk seseorang yang tidak dikenali, yang memberikan bantuan seperti peristiwa yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib. Atau mungkin seseorang yang dikenali memberikan bantuan, tetapi sebenarnya yang bersangkutan tidak melakukannya. Hanya saja Allah memerintahkan malaikat untuk menyerupakan diri dengan orang tersebut untuk memuliakannya. Seperti yang terjadi pada seorang tabi'in bernama Abdullah bin Mubarak.